Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eka. Ya, oke. Baiklah, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Endang dari Puskesmas Mamang. Saya di sini sebagai petugas promosi kesehatan, di mana kedatangan saya ke sini yaitu untuk memberikan orientasi atau pelatihan kepada kader. Mengawali orientasi kader ini, saya akan memberikan terlebih dahulu penjelasan terkait dengan orientasinya, di mana orientasi yang akan dilakukan yaitu terkait dengan pencatatan data deteksi dini penyakit tidak menular yang menggunakan aplikasi ASIK, ya. Baiklah Ibu Eka, mungkin bisa dilihat di laptop. Di sini ada materi yang akan saya sampaikan. Sama sebelum kita akan melakukan pencatatan di aplikasi ASIK-nya, kita harus melakukan pendaftaran dulu. Untuk melakukan pendaftaran di sini kita harus melakukan install atau pengunduhan terkait aplikasinya. Nah, setelah dilakukan install atau pengunduhan, kita akan melakukan pendaftaran, yaitu di situ akan tersedia kolom klik daftar, kemudian ada peran pelayanan kesehatan sesuai peran kita. Jadi pilih peran kita. Misalnya Ibu Eka kan sebagai kader, jadi pilih di situ kader. Nah, kemudian lakukan pengisian data diri, kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan, maka registrasi akan selesai. Nah, kemudian untuk tahap keduanya itu kita akan melakukan login. Tadi kan untuk registrasinya sudah selesai nih. Nah, kita lakukan login untuk ke aplikasinya. Caranya yang pertama yaitu kita siapkan dulu nomor HP. Nomor HP-nya dipastikan dulu harus aktif, ya. Harus aktif. Kita login menggunakan nomor WA. Kemudian kita klik masuk. Kemudian masukkan kode OTP. Jadi kode OTP ini akan dikirimkan ke email atau WhatsApp kita, ya. Masuk ke WhatsApp kita, kemudian kita isi dan kemudian klik lanjut, ya. Klik lanjut. Setelah pengiriman OTP selesai, maka pelayanan kesehatan akan dihantarkan pada halaman beranda aplikasi dan siap mengakses fitur yang ada di aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi setelah login tadi berhasil, kita akan masuk ke bagian pencatatan deteksi dini penyakit tidak menular melalui aplikasi ASIK tadi. Nah, caranya gimana? Caranya langkah pertama yaitu kita pastikan dulu login kita itu terdaftar menggunakan nomor WA tadi. Terus kita pilih screening PTM untuk memulai pencatatan deteksi dini. Jadi di sini kan ada fitur nih, ada beberapa fitur, ada imunisasi, ada screening PTM, ada kunjungan rumah dan posyandu. Nah, dalam hal ini kita harus memilih di yang kolom screening PTM karena kita akan mencatat deteksi dini penyakit tidak menular, ya. Terus kemudian setelah kita pilih screening kesehatan, di sini kita akan masukkan tanggal dan puskesmas tempat deteksi dini PTM yang akan kita lakukan. Kemudian klik mulai aktivitas. Nah, setelah itu untuk memulai pencatatannya, kita cari data peserta berdasarkan NIK, ya. Berdasarkan NIK. Jadi kita sebelumnya sudah memegang terlebih dahulu datanya, data pasien yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi ASIK-nya. Nah, boleh di sini kita contohnya menggunakan data dari kegiatan posbindu atau posyandu lansia. Nah, di situ kan ada setiap pelayanan ada data pasiennya seperti NIK. Nah, kita cari di sini NIK. Nah, NIK nanti kita ketik NIK yang dimiliki oleh pasien tersebut. Nanti kita searching, kita cari. Jika
nicknya yang kita masukkan benar, maka dia akan otomatis datanya terdata, akan muncul secara otomatis baik dari nama lengkapnya, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan sebagainya. Nah, terus setelah selesai kita langsung klik simpan. Setelah simpan kita lanjutkan melakukan pencatatan dengan mengisi informasi terkait dengan riwayat penyakit keluarga. Ya, penyakit keluarga di sini ada penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit stroke dan penyakit lainnya yang diderita oleh keluarga. Nah, terus kemudian dilanjutkan dengan untuk mengisi informasi terkait dengan riwayat penyakit pribadi. Jadi untuk pasien sendiri, kalau yang awal tadi kan untuk keluarga, misal orang tuanya, bapak atau ibunya pernah nggak penyakit hipertensi atau sebagainya. Nah, kalau yang ini untuk pasiennya sendiri, pernah? Iya, buat pasiennya sendiri ya. Apakah pernah mengalami penyakit diabetes, hipertensi, stroke dan lain sebagainya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah selesai kita masih lanjut ke pencatatan faktor risiko. Jadi faktor risiko di sini ada beberapa pertanyaan ya, diisi sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Jadi kalau misal pasiennya misal yang kita data ini laki-laki nih, misal kalau merokok ya dicentang merokok, kalau tidak ya tidak, ataupun dengan pertanyaan yang lainnya, harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, setelah tahap tersebut kita juga akan melakukan pengisian informasi terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatan peserta seperti antropometrinya, berat badannya, tinggi badan, lingkar perut dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di tahap yang ini, yang di visus mata ini, kalau misal seandainya ini kan ada kurang dari 6 dan tidak diperiksa. Kalau misal memang tidak diperiksa, nggak apa-apa, kita klik aja tidak diperiksa ya, tetap diklik, klik aja tidak diperiksa. Nah, kemudian kalau sudah selesai tahap ke pemeriksaan darah seperti misal gula darah, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Nah, setelah selesai dilakukan semua kolomnya sudah terisi, kita langsung kirim datanya. Jadi jangan lupa dikirim. Kalau tidak diklik kirimnya, maka datanya akan tidak tersimpan. Jadi harus mengulang dari awal. Jadi jangan lupa untuk mengklik kirimnya. Terus kalau misal sudah terkirim, dia akan muncul hasil. Jadi akan keluar hasil secara otomatis terkait dengan pemeriksaan kesehatan tadi. Kalau misal contohnya misal di sini, misal tadi kan bapaknya merokok, jadi disarankan stop untuk kebiasaan merokoknya. Misal biasanya bapaknya hipertensi, untuk disarankan untuk mengurangi konsumsi makan dan minuman yang mengandung gula atau garam yang tinggi dan selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai hasil pemeriksaan kesehatannya juga yang muncul, nah, secara otomatis juga. Nah, dan untuk selanjutnya nanti kita ini aja, apakah akan dilakukan rujukan terhadap pasien tersebut atau tidak, dan kemudian harus disimpan juga, jangan lupa harus disimpan. Oke, mungkin itu saja Ibu Eka terkait dengan materi yang disampaikan terkait dengan aplikasi ASIK. Nah, nanti kita akan melakukan prakteknya secara langsung Ibu Eka ya. Nah, Ibu, kita langsung ini aja Bu ya, langsung praktek aja Bu ya, melalui HP-nya. Nah, ya Bu, langsung klik yang tadi Bu ya, isi data, oke. Kemudian, oke, nah, simpan isi riwayat semuanya Bu ya, sesuai data yang dibutuhkan. Nah, langsung kan Bu, jangan lupa klik simpan Bu ya, tahap terakhirnya klik simpan, nanti dengan hasilnya Bu ya. Nah, udah ngerti Bu ya? Sudah, oke. Nah, di sini Bu, Ibu bisa membantu kita sebagai tenaga kesehatan untuk
mencatat data deteksi dini PTM pasien kita nanti ya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu? Ada yang lagi? Sudah Bu ya. Oke, makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.